Hello, dengan Bang Review di sini. Sebuah handheld retro gaming namanya Trimui Smart Pro. Jadi doi ini bisa mainin game up to PSP. Fungsinya emulatornya mirip kayak retro handheld gaming yang waktu itu aku unboxing si Anbernic RG35X X Plus. Harganya juga mirip 1,2 jutaan ya, tepatnya 79,99 dolar. Kenapa dolar? Karena gadget ini aku dapetin dari macdiy.com ya. Aku dikirimin, pajaknya juga udah diurus ya. Terima kasih. Link pembeliannya kayak biasa ada di deskripsi video. Dan di Indonesia saat ini udah ada yang ngejual sih, tapi masih PO dan harganya 1,5 kalau salah. Dan langsung aku unboxing bentar, terus aku hands on ya. Aku jelasin sedikit kapabilitasnya. Boxnya kayak gini. Kebalik. Belakangnya ya. Dan sudah tidak segel. Karena dicek bea cukai ya. Asik. Semacam quick start guide ya. Udah terpasang screen guard tapi kurang rapi. Cakep ya. Build quality-nya kagak ecek-ecek loh. Niat ya. Sama dapat kabel USB-C buat ngecas. Udah itu doang. Loh. Oke. Udah di ini ya. Udah di uti-uti ya. Oke, tampilannya kayak gini. Konsol-konsol yang supported. Ini mirip kayak si Anbernic ya yang udah aku bahas sebelumnya. Bisa PSP. Isi gamenya banyak cuy. Mantap. Sekalian jajal gaming ya. Game PSP yang berat. Si apa iki jenenge? God of War. Malu apaan sih nih? Nggak mati-mati. Aduh. Wah, dia pergi. Godzilla-nya pergi ya. Oh enggak, balik lagi. Aduh. Mantap nih. Asik. Belum mati juga. Lanjut ntar ya lah. Nggak mati-mati monsternya. Jadi setelah unboxing langsung aku update firmware sekaligus aku patch SD card-nya. Proses update-nya gampang ya, tidak sesulit si Anbernic. Dan kini terhitung doi menawarkan 33 emulator. Intinya mau main game-game Nintendo jadul, Sega, Dreamcast, Game Boy, PS1, bahkan PSP ya monggo. Kalau PS2 sayangnya nggak bisa ya. Ya lagi-lagi samaan kayak si Anbernic RG35X X Plus. Dari segi desain wujudnya ala-ala PSP atau Nintendo Switch Lite lah. Tapi yang bikin aku takjub adalah build quality-nya sangat niat. Ini kayaknya dirakit dengan penuh cinta. Plastik bodinya solid, kagak ada kiruk-kiruk, kagak ecek-ecek. Sedikit keluhanku paling di tombol R2 L2-nya ini rada mendem ketika ditekan dan rada keras ya. Kalau L1 R2-nya sih kliki. Terus yang menarik adalah kehadiran tombol FN di bawah sini, ada switch-nya ya. Jadi ini bisa difungsiin, bisa dipilih, bisa di custom fungsinya berdasarkan fungsi yang telah tersedia. Ya, fungsi kayak gini cukup kepake lah untuk situasi-situasi tertentu. UI-nya istilahnya lebih meyakinkan lah daripada si Anbernic yang terlalu simpel minimalis. Habis itu SD card-nya punya aku ini yang varian 256GB dan dari sononya udah tersedia ribuan game ya. Banyak banget game ya. Aku sampai bingung ya mau mainin apaannya. Dan untuk masukin file ROM, file gamenya dari PC ke sini prosesnya gampang ya. Tinggal dimasukin ke folder emulator yang sesuai.
You're at my side. Nah, berkat kehadiran joystick beserta LED-nya yang menurutku ini cuman pemanis ya. Ini brightness LED-nya bisa diganti-ganti ya intensitasnya ya. Jadi kehadiran joystick tentu game PSP jadi lebih kompatibel karena konsol tersebut memerlukan kehadiran joystick untuk jalanin beberapa game dengan semestinya. Ya PSP kan aslinya emang ada joysticknya ya. Belum lagi layar di sini rasionya wide angle which is sama kayak PSP. So, apakah handheld retro gaming ini merupakan yang paling optimize untuk kegiatan gaming game-game PSP? Ntar aku bahas lebih lanjut komparasinya dengan si Anbernic RG35X X Plus. Bakal aku versus keduanya karena dari segi kapabilitas mirip, maksudnya jumlah emulator yang supported, dari segi harga juga mirip, dan masing-masing menawarkan plus dan minusnya tersendiri. Mending mana? Mending. Tungguin aja versus keduanya. Dan jangan lupa untuk bernostalgia gaming game-game jadul karena game-game jadul dahulu dibuat dengan penuh cinta. Nggak kayak game sekarang yang mostly dibuat dengan tujuan utama mendatangkan cuan. Dibuat tanpa cinta yang tulus.